Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hendra Motovlog. Dan pada kali ini saya akan membuat tutorial cara mengecek motor bekas agar tidak tertipu ya. Nah, di depan kita ada salah satu contoh unit motor. Ini motor bekas ya, motor bekas Honda Beat keluaran tahun 2023. Nah, meskipun ini keluaran baru atau baru beberapa bulan, tetapi motor bekas itu biasanya ada saja ya. Nah, di sini yang akan saya buatkan tutorial yaitu cara mengecek motor bekas yang kondisinya atau tahunnya masih baru. Apa saja yang perlu dicek, komponen-komponen apa saja dan item-item apa saja yang harus dicek di sini agar teman-teman itu tidak tertipu. Nah, tips yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah tentunya teman-teman jangan terburu-buru ya ketika mau membeli motor bekas. Santai saja, kendalikan nafsu keinginan untuk segera memiliki sebuah unit motor. Jika tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut, lebih baik minta bantuan ke teman atau ke mekanik yang benar-benar teliti dan bisa dipercaya oleh teman-teman. Nah, ini salah satunya ya. Yang pertama harus dicek yaitu kondisi dari fisik dulu. Jangan dihidupkan dulu mesinnya ya. Nah, pertama dari disc brake nih. Disc brake-nya diraba seperti ini. Kemudian secara visual juga dilihat. Kemudian baut-bautnya ini. Kalau kondisi motor masih baru atau masih muda, seharusnya kondisi baut itu masih bening-bening, dan di sini ada cat-cat dari pabrik ya, tanda-tanda tuh dan penandaan dari pabrikannya. Kemudian pelek ya, pelek jangan sampai ada yang lecet-lecet di sininya kalau masih baru ya. Kalau udah lecet-lecet berarti udah pernah bongkar menggunakan cungkilan. Nah, itu tidak baik. Bisa jadi bagian sininya itu rusak dan hal tersebut bisa bocor ya nantinya di efek di kemudian harinya. Nah, kemudian kembangan ban. Kembangan ban juga dicek. Ini kalau motor masih baru harus masih dalam dan harus standar ya. Standar kembangannya harus standar seperti ini. Kalau motor Honda itu bannya ban federal. Tuh. Lalu selanjutnya tahun pembuatan harus sesuai dengan keluaran motornya. Misalkan motor 2022 ya, harus 2022. Kalau 2023, 2023. Oke, selanjutnya ini bagian spakbor harus dicek ya. Bagian spakbor kelurusannya dengan bagian ban. Nah, ini harus lurus. Kemudian kondisi fisiknya tentunya harus mulus ya. Kalau tahun 2023, 2022 itu harus bagus lurus. Kemudian keaslian dari pad ini. Biasanya karena pad ini riskan, sering nyeruduk atau terkena apapun ketika dikendarai, makanya biasanya ini rawan terjadi pecah atau rusak ya. Nah, ini kalau yang masih ori, ini bagian ininya tebal. Ketika diketuk-ketuk begini, ini bunyinya seperti itu. Beda dengan yang KW. KW itu tipis, ketika ditekan gini aja dia akan goyang gitu, getar. Nah, lalu ke bagian lampu jangan sampai ada yang pecah ya. Lampu-lampu harus mulus, harus kinclong ya. Kemudian bodi-bodi ini diraba seperti ini, diraba dan dilihat. Bila perlu pakai senter. Seperti ini masih mulus. Stiker-stikernya pastikan ya harus original. Kalau stiker original itu dia kilapnya hampir sama dengan kilap dengan bodinya. Karena ini bagian stikernya itu dipernis ya sekaligus dengan bodi sini, sehingga stikernya itu bisa awet kalau yang ori. Kemudian bagian kolong-kolongnya juga dicek ya, bagian kolong. Kalau motor masih baru jangan sampai ada yang pecah. Sini, kemudian ke atas sedikit. Ini spion juga tidak kalah penting. Spion harus orisinil. Nah, orisinil atau original asli. Nah, yang original itu seperti ini. Tuh. Nah,
gitu. Modelnya yang 2022, 2023 itu seperti ini. Kemudian lari ke bagian sini. Bagian kunci pastikan berfungsi. Bila perlu kuncinya itu usahakan kalau motor masih baru harus masih dua ya, cari yang masih dua. Lumayan satunya itu buat serep ya. Nah, seperti ini. Pastikan seatnya juga berfungsi dengan baik ya. Jangan sampai ininya kadang ada yang udah jebol ya, karena kesalahan dari pemakaian. Ketika ini di off, ini dipaksa dibuka, atau ketika on dibuka. Kemudian di speedometer juga nyalakan ya, speedometer dari kunci kontaknya nyalakan. Cek dulu speedometer. Nah, ini kilometer juga cek. Kalau motornya masih tergolong baru, tahun keluaran baru, harusnya ini juga masih kilometernya masih rendah. Bisa dihitung lah, dibagi gitu ya. Per bulannya jangan sampai lebih dari 1000 km per bulan. Nah, kalau per bulannya lebih dari 1000 km, dipastikan atau ada kemungkinan motor tersebut motor capek lah bisa dibilang, buat ojol atau kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan motor jarak jauh ya, buat jarak tempuhnya jauh setiap harinya. Oke. Nah, ketika dinyalakan pastikan ininya juga bergerak. Injeksinya di sini, lambang injeksinya nyala dan mati lagi. Ketika di on kan, itu tandanya normal, kondisi normal ya. Terus ke samping sedikit ya, nanti untuk menghidupkannya nanti. Nih, tidak kalah penting juga bagian sini nih, bagian rem depan dan belakangnya dicek. Kalau di sini ada bekas baret, itu tandanya motor bekas jatuh. Nah, ininya juga dicek, bagian sini jalurnya kanan dan kiri ya. Terus tekan rem. Ketika rem itu dalam, itu ada kemungkinan kampasnya sudah mulai menipis. Nah, ini masih bagus ya. Terus cek juga setelan di belakang tuh. Setelannya masih baru sedikit ya. Kalau biasanya kalau udah habis itu, ininya udah ke sini dan di setelan ini udah maju ke depan. Oke, selanjutnya baut-baut ya. Baut-baut juga jangan sampai dilewatkan. Baut-baut seperti ini nih harus lengkap, harus ada semua, dicek aja semua. Sabar aja, yang penting sabar, benar-benar sabar. Nah, lalu shock breaker nih, shock breaker juga jangan sampai ada yang rembes, diraba aja gini. Kalau enggak dinaikin, ditekan-tekan dulu. Biasanya kalau ada kebocoran atau rembes ketika ditekan-tekan seperti itu, diayun-ayun, dia akan di sini akan keluar ya, dari sini keluar oli. Oke, lalu label ini nih juga periksa, ini pastikan juga masih utuh, masih bagus. Karena memang kalau kondisi motor masih baru itu, ini juga harusnya baru. Nah, kalau ini lecet-lecet berarti biasanya sebelumnya dipakai untuk bawa barang. Ya. Lalu ke belakang nih, bagian jok juga tidak kalah penting. Periksa bagian kulit jok. Semuanya jangan sampai ada yang bolong. Atau diperiksa, ditekan-tekan seperti ini nih, kelumpukannya sampai udah di oplos atau diganti. Lalu body juga cek ya, stiker sini cek semuanya, lampu cek, knalpot juga. Kalau knalpot nih bagian sininya tuh kalau masih kondisi baru, pasti ininya itu kondisinya kering banget, nggak ada jelaga sedikit pun. Kemudian ban belakang sama ya seperti ban depan, dicek, cek kembangannya, tahun pembuatannya, dan peleknya juga dicek. Jangan sampai ada yang penyok. Kalau penyok biasanya akan menimbulkan kebocoran, apalagi kalau penyoknya penyok parah. Tuh. Knalpot juga cek. Dari warna knalpot di sini bisa ketahuan ya. Kalau motor masih kilometernya rendah, biasanya ini masih hitam sampai ujung sana. Tuh, ujung sana juga masih hitam. Tuh. Kalau dia udah ada kuning-kuningnya, biasanya udah melewatin 10 ribuan. Kemudian ini step juga cek, jangan sampai ada karat di sini. Kalau di sininya ngeplek, apalagi sininya habis nih.
kembangan sininya, terus gitu. Nah, dibuka tutup ya. Ini masih bagus. Oke, stiker juga dicek tadi udah ya, stiker. Kemudian dek bawah juga periksa, bagian sampingnya periksa, jangan sampai ada yang baret. Di sini kalau baret-baret berarti bekas jatuh juga. Terus cover knalpot nih. Cover knalpot itu harus dicek dari keasliannya. Kalau yang asli dia diketok-ketok kayak gini, suaranya begini. Dia menandakan bahwa ini bahannya itu bahan kualitas bagus. Kemudian cek juga bagian mesin apakah bersih atau kotor ya. Nah, kalau kotornya kotor biasa nggak masalah, tapi kalau kotornya sampai hitam banget itu menandakan motornya motor capek. Tapi biasanya kalau hal seperti itu bisa dibersihkan, bisa dicuci. Terus cek juga spakbor, jangan sampai ada yang rusak di belakang ya. Dan bagian sini CVT nih, CVT dicek. Jangan lupa baut CVT harus lengkap ya. Bagian baut CVT, semua jumlah totalnya setiap lubang harus dicek. Terus ini cek fungsinya, berfungsi atau enggak nanti ya. Terus standar samping juga dicek nih, masih berfungsi enggak, on off nya atau otomatis buat mematikan mesinnya. Nah, setelah body semuanya dipastikan tidak ada yang pecah atau baret parah. Kalau baret dikit ya mungkin masih wajar ya, namanya bekas. Nah, seperti ini nih, ada dikit banget tuh. Tapi ini kalau di kompon juga hilang kalau kayak gini, nggak masalah. Terus ininya jangan sampai bengkok ya, kanan kiri handle rem jangan sampai bengkok seperti bekas jatuh. Sampingnya tadi jangan sampai bekas baret. Nah, setelah semuanya dipastikan baik ya, kondisi baik, lalu cek bagian bawah jok sini, terus kelengkapan kunci tuh. Terus pastikan kuncinya harus ada 2 ya kalau motor masih baru. Nah, seperti ini bagian joknya juga harus warnanya harus terlihat masih grass ya, masih baru. Kadang motor belum dijual itu, kalau motor-motor kayak gini kadang di orang-orang itu nakal, ditukar-tukar dulu atau bagaimana gitu. Nah, oke. Terus ini joknya nih digini-gini nih. Kalau ini masih presisi ya, tuh ini masih presisi, itu tandanya bagian sininya nih kelihatan dari bagian dudukan penahan jok. Kalau ininya masih bagus, berarti ini nggak pernah kena beban yang berat di belakang, artinya jarang dipakai untuk boncengan. Nah, kalau bekas ojol biasanya, ini maaf ya bukan menyudutkan ojol atau apa, biasanya kalau bekas sering dipakai untuk boncengan karena ketekan terus, ini begininya longgar, dan bagian karet yang tadinya itu yang di bawah jok biasanya sudah mulai kempes. Oke, lalu kita coba ke ngidupin mesin. Terakhir ngidupin mesin ya. Nah, hidupkan mesinnya, nyalain dulu kontak kayak tadi, terus starter. Nah, ketika di start pertama, mesin itu harus naik dulu idle-nya ke idle di atas lebih tinggi gitu putaran mesinnya. Nah, setelah beberapa detik kemudian baru dia akan turun. Nah, itu injeksinya berarti masih normal. Oke, lalu cek putaran roda. Ketika idle normalnya nih ya, normalnya roda itu harus berputar seperti ini. Itu tandanya bahwa kampas ganda atau CVT-nya di sini masih dalam keadaan baik, keadaan normal. Kalau ini sudah nggak berputar, berarti kampas gandanya itu sudah haus, sudah tipis, ataupun mangkoknya, mangkok gandanya. Oke, dan pastikan suara mesin ini halus.
Ini sudah ada suara bunyi benturan-benturan dari logam. Nah, terus dicek ini nih, kalau ngecek otomatis dari standar ini tinggal dibuka aja. Kalau dia mati, tuh, berarti masih normal nih standarnya, ya. Lalu ya, nggak kalah penting juga ngecek rotak atau pompa bensin. Cara ngecek pompa bensin, ini kontaknya dinyalakan dan kita dengarkan dari bagian bawah jok. Nah, di situ biasanya ada suara ngegerung sesaat. Itu tandanya pompa bensin sedang bekerja ya. Ini seperti ini nih, kita dengarkan. Nah, itu adalah suara pompa bensin yang masih baik ya, masih normal atau bahkan masih optimal. Kita nyalakan lagi. Nah, kita tinggi dulu kan RPM-nya, baru turun. Ini kilometernya juga baru 2620. Artinya ini motor baru 4 bulan. Kalau dibagi 4 berarti ini rata-rata per bulannya itu sekitar 700-an ya. Iya, 600 sampai 700 km. Artinya pemakaian jarak dekat. Lalu terakhir, jangan lupa untuk surat-surat juga dicocokkan ya dengan nomor mesin. Nomor mesinnya itu ada di sini, kalau gitu. Ada di bawah CVT. Di sini. Dan untuk nomor rangkanya juga dicocokkan. Nomor rangkanya jangan lupa dicocokkan di sini dengan surat-suratnya, STNK dan BPKB-nya. Tuh. Oke. Terus jangan lupa juga untuk mengecek dari fungsi-fungsi lampu dan klakson. Klakson pastikan masih nyaring. Terus lampunya jarak jauh dekatnya nyala tuh. Tombol-tombolnya nyala. Terus lampu sen, jangan lupa sen sebelah kiri, depan belakang, kanan, depan belakang ya. Kanan fungsi nyala, terus belakang juga nyala. Terus lampu rem juga dicek ya. Itu lampu remnya pastikan masih normal. Oke, semuanya sudah dicek, tinggal tes jalan ya. Setelah tes jalan selesai, lalu tinggal ke harga, bisa nego harga. Nego aja, nego sewajarnya ya. Kalau untuk pasaran motor Beat tahun 2023 itu kisarannya, kalau kondisinya masih full orisinil atau masih bagus, itu ada di angka di atas 14,5-an sampai 16, bahkan ada yang bisa sampai 17 juta. Seperti motor ini harganya 15 jutaan. Ada juga yang 14 juta, itu biasanya kondisinya sudah ada beberapa komponen yang sudah diganti, seperti ban atau jok atau bodinya ada yang sudah di repaint ya, atau ada yang udah diganti, yang udah nggak original intinya lah, spionnya atau yang lainnya ya. Ini masih orisinil semua, jadi suatu barang yang masih bawaan pabrik atau orisinil itu emang nilainya mahal. Kepuasan adalah tidak ternilai ya, makanya dengan kalau puas harganya pun bisa tinggi. Tapi dengan harga segitu, dengan harga 15 juta dengan motor ini dibanding dengan motor baru itu masih jauh. Motor barunya itu 19 jutaan, ini masih 19 jutaan. Jadi kalau harga 15 juta udah diuntungkan, apalagi dengan kilometer yang masih rendah.
Ini motor baru, istilahnya baru diregen doang ya, belum diapa-apain. Jadi masih untung sekitar 4 jutaan dibanding motor baru. Ini kondisinya nggak beda jauh sama baru. Iya, daripada beli baru, mendingan second tapi rasanya dan kondisinya masih baru gitu. Oke. Selanjutnya kalau semuanya sudah dicek tadi, semuanya bodinya udah, shock depan belakangnya sudah, nggak ada kebocoran, nggak ada indikasi-indikasi dioplos, terus suara mesinnya bagus, normal, semuanya udah normal, pokoknya semuanya yang tadi udah sampai surat-surat udah dipastikan udah oke. Baru jangan lupa juga dites jalan ya, tes jalan, jangan sampai nggak dites, karena ketika kita lihat barang yang bagus, ketika digunakan belum tentu enak gitu. Tuh, tanyakan juga ke pemiliknya, nah, ini digunakan kemana aja atau bagaimana lah, pokoknya ngobrol baik-baik aja. Terus tes boncengan juga ya sama pemiliknya, biar enak, pemiliknya dibonceng, yang mau beli motornya yang ngendarai. Jadi biar pemiliknya itu merasa yakin kalau motornya itu nggak diapa-apain atau nggak ada kecurigaan lah, nggak ada hal kecurigaan seperti itu. Jadi ketika digunakan atau dites, itu akan benar-benar terasa motor itu masih bagus atau enggak, atau tidak. Di situ akan teman-teman akan merasakannya. Oke, mungkin tips dari saya sekian dulu untuk tutorial cara mengecek motor bekas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada teman-teman yang lebih jago dalam hal ngecek motor, silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga tadi sore ini satu kelurusan setang ya, kelurusan setang itu harus dicek sebelum dites. Tapi akan kerasa pas di tes jalan, itu akan kerasa kalau ada kemiringan atau bekas jatuh, mungkin repairnya kurang sempurna, itu akan terasa. Tapi kalau motor baru itu yakin, komstirnya segala macam harus dicek ketika tes jalan, itu akan terasa nyaman ya kalau masih bagus. Nah, ketika komstir udah kena atau udah aus, pasti akan ada gejala berat atau kebalikannya bisa jadi longgar. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video tutorial cara mengecek motor bekas dari Cibitung. Saya Hendra Motovlog. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.